Masih di 100,8 MHz RRI Sampang Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik pendengar, masih di dialog seputar FPRB yang memiliki peran dalam menghadapi kerawanan bencana di Sampang bersama 4 narasumber kita pada malam hari ini. Maksud saya pada siang hari ini ada Bang Ferry, anggota FPRB bagian isu panen hujan, ada Bang Hendra, anggota FPRB bagian isu sampah, terus ada Bang Subaidi, anggota FPRB bagian isu smart city, dan juga Ibu Siti Hariza yang merupakan anggota FPRB bagian isu penghijauan. Tadi sudah menyinggung dari 4 divisi ini. Pada sesi kali ini pendengar, kita akan membahas secara umum soal apa saja yang telah dilakukan FPRB sejauh ini. Monggo, siapa yang mau menjelaskan soal kegiatan FPRB sejauh ini yang telah dilakukan? Bang Subaidi mungkin. Sebelum Mas Alvin bertanya lebih jauh tentang FPRB, saya ingin balik bertanya dulu. Oke. Boleh? Boleh. Kenapa RRI mengundang FPRB? Karena itu aja. Masuk ke, kita kan sebagai pentahelik, jadi sama-sama saling support gitu. Pentahelik itu kan tidak hanya melibatkan relawan, tapi juga media juga masuk kan. Jadi itulah peran kami mengapa FPRB diundang pada hari ini. Kenapa harus FPRB? Karena salah satunya memiliki relasi ya dengan ketua umumnya ya. bisa dikatakan gitu. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan Mas Alvin. Oke. Jadi sejauh ini apa saja yang telah dilakukan FPRB? Siapa yang mau menjelaskan? Ya mungkin Ibu Siti Hariza. Baik, terima kasih Mas Alvin. Ya. Mungkin berbicara dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh FPRB sudah banyak nih ya. Salah satunya kayak penanaman, terus pelatihan-pelatihan yang bahkan tidak hanya dilatih saja di FPRB ini, langsung terrealisasi secara praktisi seperti itu. Jadi tidak hanya ketika ada pelatihan, FPRB ini tidak cukup di teorinya saja, akan tetapi prakteknya langsung kita eksekusi seperti itu. Ini mungkin di penghijauan itu sendiri ya, saya coba menambahkan lagi kenapa penghijauan ini menurut Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang harus ada seperti itu, karena memang ada dari penghijauan itu sendiri ada dampak dan manfaatnya Mas, seperti itu. Kalau berbicara dari dampak buruk kurangnya penghijauan, yaitu bisa terancam ya, udara itu tidak nyaman kayak gitu. Udara semakin panas, terus bencana alam itu akan ada, kurangnya kondisi lingkungan tidak baik itu akan masyarakat rasakan seperti itu kalau tidak ada penghijauan. Nah, manfaatnya apa? Untuk melestarikan lingkungan itu sendiri, sehingga penanaman-penanaman yang kita realisasikan itu tidak hanya di pepohonan saja, kan, tetapi pohon-pohon yang memang bisa memberikan manfaat untuk pemberdayaan dari segi ekonominya juga, seperti itu Mas, dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari kesimpulan kegiatan FPRB ini mungkin kita bisa mengutip dari beberapa salah satu ayat ya, fasadul barri wal bahri, fasadul barri wal bahri bima kasabat aidinas, seperti itu. Manusia ini memang kerusakan daratan dan laut, ini disebabkan oleh perbuatan atau ulah manusia itu sendiri. Nah, makanya kenapa sesuai dengan ayat ini FPRB memang mau menjadi salah satu yang bukan perusak seperti itu Mas, akan tetapi menjadi sebuah pengindah gitu. Nah, itulah tujuan FPRB. Kenapa pelatihan-pelatihan, bahkan sesuatu yang sudah dilakukan ini memang tujuannya demi kemaslahatan tentunya di khusus Kabupaten Sampang, seperti itu. Oke, saya tahan, ada telepon yang masuk di 3235554. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Imam, Mas. Dengan Imam di mana? Di Ompen. Di Ompen. Pak Imam, ada pertanyaan terhadap 4 narasumber kita dari FPRB ini. Yang mau saya tanya ini, apa langkah yang
kebijakan atau upaya FPRB Sampang khususnya ini kan sekarang memang masih musim kemarau, tapi setelah ini kan akan masuk musim hujan. Ya. Sementara Sampang kan memang rawan potensinya banjir begitu. Apa upaya dari FPRB untuk pengurangan risiko bencana khususnya banjir di Sampang? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya. Ya, ini poin banget pertanyaannya, karena apa upaya FPRB dalam mengurangi risiko bencana banjir yang berpotensi terjadi pas nanti musim hujan mendatang. Monggo. Baik, Oke, Bang Hendra. dengan Mas Imam ya. Mas Imam di open. Salam kenal aja Mas. Begini, untuk saat ini di FPRB yang jelas pengurangan dalam risiko bencana banjir itu pertama penghijauan jelas. Yang kedua edukasi kepada masyarakat. Terus membentuk komunitas baru dalam penanggulangan bencana sampah. Sementara 3 ini dulu yang harus kita realisasikan. Kalau kita melihat efek dari risiko bencana banjir, maka orang tidak terfokus kepada penanganannya, kan gitu ya. Jadi 3 ini harus kita jalankan dulu, karena banjir ini kan dari utara nih. Jadi Kiriman. kita mulai dari penyerapan debit air yang sebelah utara. Tetapi itu tidak bisa kita tolak juga, hanya dikurangi saja. Sehingga apa yang terjadi di Sampang kemarin-kemarinnya itu tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Dan berharap juga pemerintah penanggulangan di wilayah terdampak kayak di kota itu kan sudah mulai direalisasikan. Safety belt, terus peninggian jalan, itu kan itu sudah hak pemerintah dari edukasi, penanaman, terus penanggulangan sampahnya. Ini kita bergerak terus. Terus sementara itu aja. Tapi kalau Mas Imam nanti mau bergerak juga, kita tinggal tunggu Mas Imam kemampuan komunitasnya di mana. Karena ini harus bareng, Mas. Sampah, edukasi, penanaman, ini harus bareng. Gak bisa satu-satu, gitu ya. Oke. Sementara gitu aja. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Oke. Itu dia jawabannya, Mas Imam. Mungkin barangkali ada juga yang mau memiliki pertanyaan, mumpung masih ada waktu di 3235554. Dan monggo Bu Siti Harisa ingin melanjutkan lagi soal tadi, soal beberapa progres dari FPRB. Sementara mungkin sudah ya Pak Bedi ya. Mungkin intinya kita masyarakat Sampang harus mempunyai kesadaran yang kuat untuk mencegah yang namanya bencana-bencana yang akan kita hadapi seperti itu, Mas. Jangan sampai bencana yang telah terjadi ini sampai terulang kayak gitu. Jadi seperti itu, Mas. Mas Bedi. Kalau boleh saya nyambungkan gini, untuk FPRB ini kalau dibilang sudah banyak yang kami lakukan, masih belum. Tapi sudah ada beberapa yang kami lakukan dalam hal penanganan risiko bencana. Contoh, setawal kami ada bencana COVID-19 dulu. Ya, itu kami juga berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi 1000 vaksinasi di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cilangwan. Kemudian kami juga melakukan pelatihan kebencanaan, pelatihan dasar kebencanaan di Pondok Pesantren Asy-Syirojiyah Kacu. Itu juga FPRB ini adalah mitra dari BPBD. Jadi program daripada FPRB ini juga bersinergi dengan program yang ada di BPBD, juga dengan DLH dalam hal penanganan sampah. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak tentang FPRB, ya silakan buka di medsos kami. Ada Facebook, Instagram, Twitter, FPRB Sampang, juga ada website kami. Ya, FPRB Madura.live, FPRB
madura.live. Itu kalau ingin tahu banyak tentang FRB Sampang. Ini dikelola Mbak Zada kalau nggak salah ya. Ya, Ya. banyak. Kami juga memiliki podcast, Sos. Podcast. Ya, podcast, Salah ya. satunya nggak Pak ada juga Pak Gema, ada juga Pak ada Pak Muhlis. Risa, ada Pak Muhlis selaku operator. Oke. Itu. Silakan. Oke. Semua relawan yang bersinergi dengan kita untuk masalah penanggulangan risiko bencana, Ya. silakan bergabung pada FRB. Oke. Di sesi closing ini saya ingin meminta closing statement atau pesan penutup dari 4 narasumber ini dari bagian divisinya masing-masing. Apakah ada pesan penutup untuk dialog hari ini? Monggo bagian Bang Ferry, bagian panen hujan mungkin ada pesan khusus kepada pendengar RRI terkait dari panen hujan, isu panen hujan ini. Ya, terima kasih untuk masyarakat Sampang. Mari bersama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu hujan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga pengelolaan air hujan yang benar itu nantinya bisa juga berdampak kepada turunnya resiko-resiko ke depannya, terutama banjir. Saya juga berterima kasih kepada tim dari Banyu Bening Jogja yang sudah melatih dan memberikan masukan-masukan kepada FRB Sampang yang kita awalnya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu karena arahan dari Sekolah Banyu Bening, Komunitas Banyu Bening Yogyakarta. Kami juga berterima kasih kepada BPBD Sampang yang selalu mensupport kita di dalam segala kebutuhan kita, terutama BPBD menyumbang tandon dan juga menyumbang saran dan ide begitu ya. Dan semoga Sampang ke depan lebih baik dan lebih bermartabat. Oke. Mas Zubaidi, closing statementnya soal Smart City. Soal Smart City, Ya. saya harapkan dan saya berharap semoga program Smart City apabila nanti sudah selesai penyusunan buku Smart City ini agar diaplikasikan ke masyarakat dan diterapkan ke masyarakat juga dan betul-betul dilaksanakan ya program-program yang sudah kita canangkan, kita susun di dalam master plan Smart City ini demi kemajuan Kota Sampang untuk saat ini dan ke depan. Saya kira itu. Oke. Ibu Riza, soal penghijauan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada RRI ya, FM 100,8, sang sekali di udara tetap di udara. Luar biasa. Tepuk tangan untuk RRI. Terima kasih banyak sudah mengundang FPRB nih ya. Salam dari Ketua Mas Alvin buat RI juga sukses lancar seperti itu. Oke, berbicara dengan closing statement pada penghijauan, tidak lain poin penting ini, marilah kita tingkatkan kesadaran untuk menjaga alam kita, karena kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi, intinya di situ Mas Alvin. Nah, bagaimana kita menjaga lingkungan-lingkungan kita ini indah, nyaman, asri, aman seperti itu. Ini sebenarnya betul dari nurani kita sebagai manusia yang akan menghuni di dunia seperti itu. Oke. Mungkin itu closing statement dari penghijauan. Oke. Terima kasih Mas Alvin ya sekali lagi. Sama-sama, Ibu. Soal Baik. sampah ini kayaknya yang paling berat di closing statement. kita buat santai aja, buat tenang aja, karena Buat memang fun ya, Bang Hendra. sampah berat ya kalau kita pikir berat, tapi kalau kita pikir santai paling enak sebenarnya sampah. Bahasa saya sederhana saja lah. Oke. Jangan buang sampah sembarangan, tapi kelolalah sampah menjadi cuan. Oke. Itu aja lah, itu biar kita gampang mikirnya lah. Oke. Oke. Oh ya sih,
itu aja teman-teman untuk pengelola atau sadar akan lingkungan. Sampah itu 99% cuan. Ya, kalau kita mau pikir. Tapi kita gampang sekali buang sampah. Makanya kita coba memotivasi kesadaran itu. Soal mindset ya. Ya, mindset, betul. Mindset. Oke, itu aja ya. Makasih ya Mas Alvin. Terima kasih untuk closing statement di 4 narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah sudi mampir di semoga beberapa program mendatang dari FPB ini berjalan sukses dan lancar. Amin. Bentar Mas Alvin. Oke. Kenangan terakhir nih. Apa? Bukan terakhir pas kita mau meninggal nih ya. Apa tuh? Kenangan terakhir di Monggo. saat ini dari Monggo. FBRB kita mungkin kasih salam-salam nih Mas ya semuanya. Monggo, Oke. monggo. Oke, 1 2 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, siap.